Fang Yuan. Misi pertama yang berjalan tidak mulus. 10.000 langkah dari tanah suci Istana Surgawi. Puncak pedang cahaya, Fang Yuan sedang terbang menggunakan pedang besar sebagai kendaraannya. Sial. Para iblis lemah itu malah kabur meninggalkan aku. Padahal aku hanya menyuruh mereka lari ke artefak kapal terbang bukan membawa hartaku juga, gerutu Fang Yuan mengutuk Li Qianjun dan murid-murid paviliun mawar merah lainnya. Lihat itu. Dia terlihat sangat keren sekali. Dari permukaan tanah, Dewi bertubuh gemuk menengadah menatap Fang Yuan yang mengendarai pedang dengan jubah berkobar diterpa angin serta tangannya ditaruh di belakang sehingga terlihat keren di mata Dewi gemuk tersebut. Para dewi yang menjadi rekan-rekan Dewi gemuk itu ikut menengadah ke arah langit dan mereka langsung mengerutkan kening, karena yang ditunjuk oleh Dewi gemuk itu ternyata adalah Dewa Iblis tertinggi. Cepat bentuk formasi senjata surgawi. Pemimpin rombongan Dewi itu berseru dengan panik. Kita kekurangan anggota untuk mengaktifkan formasi senjata surgawi karena Dewi Lanner terluka, sedangkan Dewi Yu kehabisan energi spiritualnya, sahut salah satu dewi. Mereka sebenarnya kabur dari pertarungan melawan pejuang Asura dan memutuskan istirahat sejenak karena tidak ada musuh di dekat sana. Namun, siapa sangka tiba-tiba Dewa Iblis tertinggi muncul mengendarai pedang besar. Fang Yuan menoleh ke arah bawah dan melihat sekumpulan dewi-dewi cantik sedang menatap ke arahnya. Dia melambaikan tangan dan tersenyum hangat dan terus meluncur mengabaikan mereka. Kia. Tampan sekali, dia juga melambaikan tangan padaku. Apakah itu berarti dia sedang jatuh cinta padaku? Ah, bagaimana ini? Dia kan iblis sedangkan aku adalah dewi. Apa yang harus kulakukan? Dewi gemuk hampir jatuh pingsan dan terduduk lesu membayangkan senyuman hangat dari sosok tampan tersebut. Dewi lainnya tidak merespon sikap berlebihan dari Dewi gemuk itu. Mereka bernapas lega karena tidak berubah menjadi butiran debu. Mari kita tinggalkan tempat ini. Aku takut ada dewa iblis tertinggi lainnya yang akan muncul di sini. Seru pemimpin rombongan para dewi itu. Aneh sekali, padahal wilayah ini jarang didatangi oleh para dewa iblis karena wilayah ini dekat dengan tanah suci Istana Surgawi. Puncak pedang cahaya yang memiliki pertahanan sangat kuat berkat formasi pedang cahaya. Apa sebenarnya yang ia lakukan? Apakah ia sudah mengetahui kalau para dewa sering kabur ke arah sini bila kita kalah melawan mereka? Salah satu dewi berspekulasi. Betul juga. Untung saja dewa iblis tertinggi itu sepertinya sedang terburu-buru kembali ke tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Sahut dewi lainnya. Li Qianjun menoleh ke arah belakang dan melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Dia mengerutkan keningnya dan menduga itu mungkin adalah pemimpin suci Istana Surgawi. Puncak pedang cahaya yang mengejar mereka. Dia hendak berteriak pada Yansu untuk mempercepat laju artefak kapal terbang, tetapi sosok yang mengejar mereka itu telah mendekat dan ia tak menyangka itu ternyata adalah Dewa Pedang Iblis. Kenapa kau pucat begitu? Kau tidak senang gurumu ini selamat? Fang Yuan berkata dengan kesal. Sial. Kenapa pemimpin suci Istana Surgawi? Puncak pedang cahaya malah muncul. Kalau yang muncul adalah salah satu guru dewa tertinggi maka aku akan mematahkan leher mereka. Untung saja aku berhasil melarikan diri kalau tidak aku akan menjadi sate bakar. Fang Yuan berpura-pura kesal,
padahal ia berhasil melukai pemimpin suci puncak pedang cahaya. Namun, ia tidak membunuh dewa sepuh itu karena dirinya tidak memiliki masalah dengannya dan tentu ia juga tidak tega menyerap energi spiritual dari dewa yang baik. Li Qianjung hanya tersenyum masam dan memilih duduk diam di pojokan artefak kapal terbang agar tidak dimarahi lagi oleh dewa iblis tertinggi tersebut. Han Jiwi dan Yan Su juga tidak menyangka dewa pedang iblis berhasil kabur tanpa terluka sedikitpun. Keduanya juga tidak berani mengucapkan sesuatu karena Fang terlihat sedang kesal. Artefak kapal terbang mendarat di halaman paviliun Mawar Merah. Murid-murid yang selamat berjalan dengan tertunduk lesu sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya karena dirinya pasti akan disalahkan atas insiden tersebut. Kau beritahu semua insiden yang terjadi tadi pada Dewa Iblis Ye dan kau juga beritahu kejadian tadi pada Dewa Iblis Gui Heng. Aku lelah sekali, kata Fang Yuan pada Li Qianjung dan Yan Su. Namun, ia baru menyadari kalau dirinya tidak memiliki tempat tinggal di tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Dewi Han Jiwi. Bawa aku ke kamarmu, aku malas kembali ke pelataran luar. Apa? Ke kamarku? Itu tidak boleh dewa pedang iblis. Han Jiwi langsung menolak dengan ekspresi wajah memerah saat pikirannya langsung melayang jauh karena satu ranjang dengan Fang Yuan. Aku adalah dewa iblis tertinggi. Berani sekali kau menolak seruanku, gerutu Fang Yuan mengerutkan keningnya. Aku akan mengatur sebuah ruangan untuk dewa pedang iblis, ikutlah denganku. Yan Su tidak ingin Fang Yuan terus menggoda rekannya itu apalagi banyak kejadian Dewi Iblis yang terpaksa melayani Dewa Iblis lebih kuat dari mereka, karena pada dasarnya yang kuat itu bebas memperdaya yang lemah di tanah terlarang. Karena Yan Su telah mengatasi masalah tempat tinggal untuknya, Fang Yuan langsung berhenti menggoda Han Jiwi dan mengikuti Yan Su memasuki paviliun Mawar Merah. Saat memasuki paviliun Mawar Merah, Fang Yuan berjalan melewati Dewa Iblis Ye yang sedang mendengar cerita dari Li Qianjung tentang apa yang telah menimpa mereka. Fang Yuan hendak menyapa Dewa Iblis Ye, tetapi dia malah menoleh ke arah lain, sehingga Fang Yuan tersenyum masam dan berpikir Dewa Iblis Ye menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada murid-murid paviliun Mawar Merah. Sepertinya aku menambah musuh lagi, gumam Fang Yuan tersenyum masam. Kalau dia ingin balas dendam semoga saja dia melakukannya di tempat sepi agar aku dapat menyerap energi spiritual iblisnya hehehe. Setelah Fang Yuan pergi, Dewa Iblis Ye segera mencari Dewa Iblis Gui Heng untuk meminta penjelasan karena dialah yang menunjukkan Dewa Pedang Iblis itu menjadi pemandu Li Qianjung dan teman-temannya. Ekspresi wajahnya sangat masam ketika memasuki ruangan milik Dewa Iblis Gui Heng yang tersenyum lebar menatapnya. Aku sudah mendengar kabar tentang apa yang terjadi pada murid-murid yang kau latih. Dewa Iblis Gui Heng berkata lebih dulu sebelum Dewa Iblis Ye mengucapkan kata-katanya. Kita tidak bisa mengalahkan Dewa Pedang Iblis atas kecelakaan itu, bukankah dia juga berkontribusi besar menyelamatkan mereka dan dia juga membawa mereka ke tempat yang seharusnya tidak berbahaya. Tapi, asal-usulnya juga belum jelas. Aku telah menunjuk Dewa Iblis Yu menyelidiki informasi tentang dia. Namun, Dewi Iblis Mogongni tidak ada di kediamannya. Ada yang melihatnya meninggalkan tanah terlarang dan Dewa Iblis Yu saat ini sedang mengejarnya. Dewa Iblis Ye merasa identitas Fang Yuan sangat mencurigakan.
Dewa Iblis Gui Heng menghela napas panjang dan berkata, aku juga mencurigai identitasnya, tetapi tidak perlu sampai harus menelisik asal-usulnya hingga ke akar-akarnya. Kalau Dewa Pedang Iblis mengetahui apa yang kau lakukan maka dia mungkin akan merajuk dan tidak mau lagi berperang ke garis depan. Bagaimana kalau begini saja? Kau dan dia akan menjalankan misi bersama, terserah apa yang akan kau lakukan tetapi jangan terlalu berlebihan. Sudut bibir Dewa Iblis Ye memancarkan seringai jahat karena senang dengan misi yang diberikan oleh Dewa Iblis terkuat kedua di paviliun mawar merah tersebut. Dengan senang hati aku akan menunjukkan padanya siapa senior di sini hehehe. Sudah kukatakan jangan berlebihan. Sela Dewa Iblis Gui Heng menggelengkan kepala. Episode sebelumnya. Pemimpin Suci Puncak Pedang Cahaya. Episode berikutnya. Niat tersembunyi. Tersembunyi. Fang Yuan merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang dulunya milik Yan Su. Wajah putrinya langsung terlintas di benaknya sehingga dirinya berharap untuk segera menyelesaikan misi ini agar bisa segera bertemu dengan Fang Ling. Bagaimana cara mengajak Dewi Iblis Gui Si keluar dari tanah terlarang ini, ya? Gumamnya karena tidak mungkin menyerangnya di dalam paviliun mawar merah, sebab Dewi Iblis Gui Si memiliki banyak bawahan dengan basis kultivasi tinggi di dekatnya. Dewa Pedang Iblis. Dewa Iblis Ye menunggu Anda di halaman paviliun mawar merah. Seru Yan Su mengetuk pintu kamar. Fang Yuan mengerutkan keningnya, dia baru saja merebahkan tubuhnya dan juga baru kembali dari menjalankan misi, kenapa harus pergi lagi? Sepertinya ada yang aneh, bukankah Dewa Iblis Ye sedang merajuk padaku? Kenapa tiba-tiba mereka ingin kami pergi bersama? Gumam Fang Yuan berspekulasi. Aku akan ikuti saja permainan mereka dan bila kalian salah langkah maka kalian akan berakhir menjadi nutrisiku. Sudut bibirnya memancarkan seringai jahat dan dia segera menghampiri Yan Su. Yan Su menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat ketika Fang Yuan membuka pintu. Dia kemudian menjelaskan kalau Dewa Iblis Gui Heng yang memerintahkan Fang Yuan dan Dewa Iblis Ye menjalankan misi bersama agar ketegangan di antara keduanya mereda. Fang Yuan hanya mengangguk pelan saja menanggapi ucapan Yan Su. Tak lama kemudian, mereka mencapai halaman paviliun mawar merah. Sudut bibir Dewa Iblis Ye memancarkan seringai tipis menatap Fang Yuan. Ikuti aku. Seru Dewa Iblis Ye tanpa menjelaskan misi seperti apa yang akan mereka lakukan. Dia melompat ke udara dan berubah menjadi kilatan cahaya hitam yang meluncur keluar dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Yan Su merasa ada yang salah dengan sikap Dewa Iblis Ye. Tidak biasanya ia bersikap arogan begitu dan menduga-duga, mungkinkah guru Dewa Iblis Ye ingin memberikan pelajaran berharga pada Dewa Pedang Iblis. Dia kemudian menatap Fang Yuan yang juga memancarkan seringai jahat di sudut bibinya, sehingga Yan Su mengerutkan keningnya. Apakah seringai jahat sedang populer saat ini? Pikirnya sembari mencoba-coba ikutan menyeringai jahat. Fang Yuan melempar pedang besar ke udara, kemudian ia melompat ke atasnya. Sesaat kemudian, pedang besar itu meluncur ke arah Dewa Iblis Ye pergi. Bukankah ini ke arah tanah suci istana surgawi? Puncak Pedang Cahaya. Apakah kita akan menyerbu tempat itu?
Tiba-tiba Fang Yuan telah sejajar dengan Dewa Iblis Ye yang langsung terkejut dan tidak menyangka sosok iblis tampan itu dapat mengejarnya, padahal ia telah menggunakan teknik meringankan tubuh tercepat. Bukan? Kita akan menangkap Dewi Iblis Mo Gongni karena ia malah berkeliaran tidak menentu padahal tanah terlarang sedang berperang melawan surga. Sahut Dewa Iblis Ye berbohong. Padahal sebenarnya Dewa Iblis Gui Heng memerintahkan mereka untuk bergabung dengan pasukan utama yang dipimpin oleh Dewa Perang Asura. Fang Yuan mengerutkan keningnya mendengar jawaban dari Dewa Iblis Ye. Bila mereka bertemu dengan Dewi Iblis Mo Gongni, maka kedok penyamarannya akan terbongkar karena ia berkata merupakan murid dari Dewi Iblis Mo Gongni. Dewa Iblis Ye melihat perubahan ekspresi wajah Fang Yuan dan makin yakin kalau Fang Yuan sebenarnya bukan murid dari Dewi Iblis Mo Gongni. Namun, ia juga tidak dapat menebak kenapa Fang Yuan harus berbohong menjadi murid dari Dewi Iblis Mo Gongni padahal ia memiliki energi spiritual iblis juga. Itu menjadi misteri yang sulit dipecahkan kecuali ia bertanya langsung pada Fang Yuan. Dewa Iblis Ye memperlambat laju terbangnya sehingga Fang Yuan melesat beberapa langkah di depannya. Dia kemudian mengalirkan energi spiritual iblis ke kepalan tangannya. Energi spiritual iblis berputar-putar membentuk piringan cakram berwarna hitam. Kena kau Dewa Pedang Iblis. Cibir Dewa Iblis Ye melempar energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram tersebut. Fang Yuan mengeluarkan kipas bambu dari cincin dimensinya dan kipas bambu itu melebar membentuk perisai. Sial! Kenapa kau menyerangku Dewa Iblis Ye? Mungkinkah kau adalah mata-mata yang menyusup ke tanah suci istana surgawi? Tanah terlarang. Gerutu Fang Yuan berkata dengan keras agar Yan Su dan Han Jiuyi yang mengikuti mereka secara diam-diam mendengarnya, sehingga mereka akan mengira kalau Dewa Iblis Ye adalah mata-mata pihak dewa. Fang Yuan menoleh ke belakang. Sebuah gunung telah terbelah oleh serangan energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram tersebut dan dia pun mengerutkan keningnya sembari menghela napas panjang. Untung saja instingku sangat tajam sehingga merasakan bahaya yang muncul dari belakang. Kalau terlambat satu tarikan napas saja maka tubuhku akan terbelah. Dasar kau pengkhianat kejam! Kalau ingin bertarung katakan saja. Maka aku akan dengan tangan terbuka meladenimu dengan pedang besar ini. Fang Yuan terus mengoceh, seolah-olah dirinya adalah korban konspirasi jahat saat ini. Dewa Iblis Ye mengerutkan keningnya mendengar ocehan Fang Yuan. Energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram kembali muncul di telapak tangannya. Dia tidak berminat menanggapi ocehan Fang Yuan karena itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Dewa Iblis Ye melempar energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram ke arah Fang Yuan yang langsung menebasnya dengan pedang besar. Namun, tiba-tiba Dewa Iblis Ye berpindah ke sisi kanan dan melempar energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram lagi dan satu kedipan mata kemudian berpindah lagi ke sisi kiri sembari melemparkan energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram. Fang Yuan dapat menangkis semua lemparan energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram Dewa Iblis Ye dengan pedang besarnya. Kemudian ia berpura-pura terengah-engah serta mundur beberapa langkah agar terlihat kewalahan. Sorotan mata Fang Yuan tajam seperti serigala, dia menggenggam erat gagang pedang besar tanpa berusaha melakukan serangan balasan. Dewa Iblis Ye mengalirkan lebih banyak energi spiritual dari dantiannya,
dan 10 energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram melayang di sekitarnya. Gawat! Apakah Dewa Iblis Ye hendak membunuh Dewa Pedang Iblis? Bisik Han Jiuyi menatap dengan cemas. Mungkin, sahut Yansu singkat dan tatapannya tetap tertuju ke langit memperhatikan dengan seksama pertarungan yang berat sebelah tersebut. Walaupun aku membenci Dewa Pedang Iblis, tetapi aku merasa kasihan padanya. Kalau saja dia tidak sombong dan angkuh, sebenarnya. Ekspresi wajah Han Jiuyi memerah. Yansu mengerutkan keningnya mendengar ucapan Han Jiuyi. Cih, mentang-mentang Dewa Pedang Iblis tampan kau akhirnya melupakan kebencianmu padanya. Cibirnya. Bukan begitu, maksudnya. Han Jiuyi kesulitan berkilah. Dewa Iblis Ye melempar energi spiritual iblis berbentuk piringan cakram secara beruntun dan Fang Yuan menangkisnya menggunakan pedang besar sembari mundur secara perlahan-lahan, seolah-olah dia kewalahan menangkis serangan Dewa Iblis Ye tersebut. Namun, Dewa Iblis Ye telah menyadari aktingnya itu, karena tidak mungkin dia tidak terluka dari serangan beruntun tanpa jeda tersebut. Dua piringan cakram besar muncul di tangan kanan dan kirinya. Dia kemudian melesat ke arah Fang Yuan sembari menebas menggunakan piringan cakram tersebut. Percikan api meletup ketika bilah pedang besar bertabrakan dengan piringan cakram yang terus berputar-putar. Fang Yuan didorong mundur beberapa langkah, tetapi itu tetap tidak dapat melukainya, sehingga Dewa Iblis Ye menggertakkan giginya. 100 niat pedang. Seru Fang Yuan memperlihatkan niat pedang seperti yang ia lakukan ketika menjalankan misi dengan murid-murid Paviliun Mawar Merah. Akhirnya Dewa Pedang Iblis menunjukkan teknik itu lagi, gumam Yansu mengepal tangannya dengan keras. Dia kagum dengan teknik berpedang Fang Yuan karena dirinya juga pengguna pedang, tetapi teknik berpedang miliknya tidak sehebat teknik berpedang Dewa Pedang Iblis tersebut. Episode sebelumnya. Misi pertama yang berjalan tidak mulus. Episode berikutnya. Mata-mata musuh. Mata-mata musuh. 100 niat pedang yang tiap niat pedangnya memiliki panjang 500 langkah itu melesat ke arah Dewa Iblis Ye. Akhirnya kau menunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya, cibir Dewa Iblis Ye sembari mundur beberapa langkah dan mengalirkan lebih besar energi spiritual iblis. Ratusan piringan cakram melayani di sekitarnya dan sesaat kemudian, ratusan piringan cakram itu melesat ke arah 100 niat pedang milik Fang Yuan. Ledakan energi spiritual mengakibatkan apapun di sekitar mereka hancur berkeping-keping, serta mengakibatkan badai energi spiritual. Han Jiuyi dan Yansu yang bersembunyi di tempat yang cukup jauh terhempas oleh badai energi spiritual tersebut. Kedua tidak dapat bertahan walaupun telah menggunakan teknik bela diri mereka untuk bertahan. Akhirnya kedua bocah itu menjauh juga, gumam Fang Yuan melirik ke arah Yansu dan Han Jiuyi. Sekarang adalah kesempatan baginya untuk menyerap energi spiritual Dewa Iblis Ye tanpa diketahui oleh siapapun. Namun, sebelum itu ia harus mengalahkan Dewa Iblis Ye lebih dulu. Fang Yuan mengayunkan pedang besar, sedangkan Dewa Iblis Ye menatapnya dengan tatapan tajam dan ribuan piringan cakram muncul mengelilinginya. Dewa Iblis Ye telah menduga Fang Yuan akan melakukan serangan pamungkas dari kuda-kuda bela diri yang ia tunjukkan. Gerakan kelima jurus penghancur bintang-bintang.
Dewa Iblis Ye memilih menyerang lebih dulu sebelum Fang Yuan mengayunkan pedang besarnya. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Fang Yuan mengayunkan pedang besar, awan hitam mencekam tiba-tiba muncul di langit dan pedang besar sebesar gunung langsung meluncur dari sana. Kibasan badai api. Fang Yuan dengan cepat mengganti senjata dengan kipas bambu sesaat setelah menyerang menggunakan pedang besar. Badai api hitam mendorong ribuan piringan cakram energi spiritual iblis Dewa Iblis Ye, sehingga dia terkejut dan membelalakkan mata. Kau bukanlah pemula. Apa tujuanmu sebenarnya? Dewa Iblis Ye menggertakkan giginya karena menyadari energi spiritual iblis Fang Yuan sebenarnya lebih kuat darinya. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis dan berkata, tujuanku. Iya. Melahap energi spiritual iblismu dan menjadi entitas terkuat hehehe. Pedang raksasa menghancurkan tubuh Dewa Iblis Ye. Fang Yuan segera menggunakan teknik pernapasan alam sebelum energi spiritual iblis Dewa Iblis Ye memudar. Energi spiritual berfluktuasi di sekitar Fang Yuan, karena ia dengan paksa menyerap energi spiritual di sekitarnya. Apa yang terjadi di sana? Han Jiwi menyeka darah dari sudut bibirnya setelah terhempas sangat jauh. Apa perasaanku saja? Iya. Kok, energi spiritual di sekitarku seperti terhisap ke arah pertarungan mereka. Yansu juga kebingungan, karena ia belum pernah melihat fenomena seperti ini, padahal ia sudah beberapa kali menonton pertarungan antar Dewa Iblis tertinggi melawan Dewa tertinggi. Sebaiknya kita ke sana saja untuk melihat apa yang terjadi. Desak Han Jiwi khawatir salah satu dari kedua Dewa Iblis tertinggi itu akan terluka parah dan itu akan mengurangi kekuatan tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Bodoh. Apa kamu ingin mati? Sahut Yansu memarahi Han Jiwi. Kita hanya bisa menunggu hingga fluktuasi energi spiritual ini berakhir. Karena bila kita mendekat maka itu dapat membunuh kita. Katanya lagi. Iya. Iya. Gerutu Han Jiwi kesal dimarahi oleh Yansu. Setengah batang dupa kemudian, fluktuasi energi spiritual di tempat pertarungan antara Dewa Iblis Ye melawan Fang Yuan pun menghilang. Han Jiwi dan Yansu tidak melihat keberadaan Dewa Iblis Ye maupun Fang Yuan. Keduanya memutuskan berpencar mencari keberadaan mereka. Mengerikan sekali. Gumam Yansu mengerutkan keningnya mencium bau darah di bekas pertarungan yang membuat permukaan tanah berubah menjadi kawah tersebut. Yansu langsung berspekulasi kalau Dewa Iblis Ye telah membunuh Dewa Pedang Iblis. Dia menghela napas panjang karena merasa kasihan dengan Fang Yuan walaupun ia membenci sosok tampan nan sombong tersebut. Di tempat berbeda, Han Jiwi melihat tubuh yang tergeletak ditimpa batu besar. Namun, tubuhnya tetap utuh. Hanya saja ia tidak bergerak lagi. Dengan panik Han Jiwi mendekatinya dan menggunakan energi spiritual iblisnya memindahkan batu besar yang menimpa dada yang ternyata adalah Dewa Pedang Iblis itu. Han Jiwi menekan denyut nadi pada pergelangan tangan Fang Yuan dan bernapas lega, ternyata Fang Yuan masih hidup, dia hanya pingsan saja setelah berduel melawan Dewa Iblis Ye. Han Jiwi memasukkan pil penyembuhan tingkat surgawi pada mulut Fang Yuan. Tubuhnya tidak ada yang terluka, bagaimana dia bisa pingsan? Gumamnya keheranan. Apa dia menderita luka dalam? Pikirnya lagi karena mulut Fang Yuan mengeluarkan darah, karena beberapa saat yang lalu ia sengaja menggigit bibirnya agar mengeluarkan darah.
Uhuk, uhuk. Fang Yuan berpura-pura batuk. Sial. Aku tidak sengaja membunuh Dewa Iblis Ye. Bagaimana caraku menjelaskan apa yang terjadi di sini pada Dewi Iblis Guisi? Apa aku bunuh diri saja? Fang Yuan meraih gagang pedang yang tergeletak di dekatnya. Dia kemudian melirik Han Jiuyi apakah dia berusaha menghentikan dirinya dan gadis cantik itu ternyata langsung panik. Tolong pergilah Han Jiuyi. Anggaplah apa yang terjadi di sini tidak pernah kau lihat karena itu akan menyeretmu ke dalam masalah besar. Fang Yuan berkata dengan ekspresi wajah sedih, tetapi gagang bilah pedangnya hanya menggores sedikit kulit lehernya saja. Tolong tenangkan dirimu, Dewa Pedang Iblis. Kami telah mengetahui apa yang terjadi, dan tidak menyangka ternyata Dewa Iblis Ye berusaha membunuhmu. Sahut Han Jiuyi meraih gagang pedang besar dari genggaman tangan Fang Yuan. Mari kita kembali ke paviliun Mawar Merah dulu dan aku akan menjelaskan apa yang terjadi di sini pada Dewi Iblis Guisi dan Dewa Iblis Gui Heng. Han Jiuyi menenangkan hati Fang Yuan. Namun, Fang Yuan mengerutkan keningnya karena Yan Su yang baru muncul menatapnya dengan tatapan aneh, seolah-olah Yan Su menyadari kalau dirinya sedang berpura-pura menjadi korban. Sepertinya kalau ada kesempatan aku harus menyingkirkan bocah itu juga. Sebuah pemikiran kejam terlintas di benak Fang Yuan, karena ia merasa bukan pertama kali ini saja ia merasa Yan Su memahami apa yang ada di benaknya. Fang Yuan kemudian tersenyum hangat menatap Han Jiuyi. Dia mengeluarkan artefak kapal terbang dan Yan Su yang mengendalikannya. Dewi Iblis Guisi memanggil Fang Yuan ke ruangannya setelah mendapatkan laporan dari Han Jiuyi dan Yan Su bahwa Dewa Iblis Ye telah tewas saat bertarung melawannya. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam memasuki ruangan Dewi Iblis Guisi. Dia tetap bersikap tenang dan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Tetapi ekspresi wajah Dewi Iblis Guisi terlihat masam dan Dewa Iblis Gui Heng berdiri di sebelahnya. Apa kau tahu apa salahmu, Dewa Pedang Iblis? Tanya Dewa Iblis Gui Heng dengan suara pelan, tetapi ucapannya itu jelas-jelas menuduhnya bersalah atas kematian Dewa Iblis Ye. Aku membunuh Dewa Iblis Ye. Sahut Fang Yuan tanpa berkilah maupun alasan kenapa ia membunuh Dewa Iblis Ye karena Han Jiuyi dan Yan Su telah mengadu pada mereka. Kau hebat juga. Tetap tenang walaupun telah membunuh salah satu guru terbaik di paviliun Mawar Merahku ini. Sudut bibir Dewa Iblis Guisi memancarkan senyuman menggoda, tetapi niat membunuh merembes dari tubuhnya. Fang Yuan tetap menunjukkan ekspresi wajah tenang dan berkata, "Oh, dia ternyata guru yang baik. Namun, kalau dia berusaha membunuhku apakah aku hanya pasrah saja? Sudah cukup berhenti berakting, aku telah mengamati setiap gerak-gerikmu." Yan Su menyela ucapan Fang Yuan. Kau sebenarnya dapat melumpuhkan guru Dewa Ye tanpa menghancurkan tubuh dan jiwanya, kenapa kau membunuhnya? Selidiknya penasaran. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis dan berkata, tentu aku akan melenyapkan siapapun yang berusaha membunuhku. Untuk apa coba aku membiarkan benalu yang dapat membahayakan nyawaku suatu saat nanti? Kau... Dewa Iblis Gui Heng geram mendengar jawaban dari Fang Yuan dan dia juga tidak suka melihat sikap sombongnya, yang tidak menunjukkan rasa hormat pada Dewi Iblis Guisi selaku pemilik paviliun Mawar Merah tersebut. Niat membunuh merembes dari tubuh Dewa Iblis Gui Heng. Aktifkan formasi.
Episode sebelumnya, niat tersembunyi. Episode berikutnya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Fang Yuan mengeluarkan pedang besar dari cincin dimensinya. Ah, sepertinya leherku akan terpenggal di sini, tetapi aku bukanlah sosok yang mudah ditindas. Salah satu dari kalian akan bernasib sama denganku. Han Jiwi langsung ketakutan, dia mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang punggung Yan Su. Namun, tiba-tiba tubuh Yan Su melayang ke arah Fang Yuan. Dewi Iblis Guisi dan Dewa Iblis Gui Heng hanya menatap mereka saja tanpa berusaha menolong Yan Su. Tidak kek. Aku tidak ingin mati. Han Jiwi bertekuk lutut di lantai saking takutnya, karena melihat tubuh Yan Su kejang-kejang di cengkeraman tangan Fang Yuan. Jadi, kau bukan mata-mata tanah suci istana surgawi. Kau membunuh karena ingin menyerap energi spiritual untuk meningkatkan kekuatanmu. Cibir Dewa Iblis Gui Heng. Dulu kami juga memiliki murid yang melakukan hal yang sama dengan yang kau lakukan itu, tetapi sayang sekali dia malah mati di dunia abis. Fang Yuan teringat dengan Dewa Iblis yang tubuhnya dipenuhi bola mata dan sosok yang panggil oleh leluhur klan Xiao ketika di benua siluman. Dia membunuh Dewa Iblis itu dan menyerap energi spiritualnya. Apakah dia Dewa Iblis Hai Yao? Sahut Fang Yuan sembari melempar tubuh Yan Su yang terkulai lemah karena hampir seluruh energi spiritualnya diserap olehnya. Namun, setelah ini sama saja Yan Su dengan manusia biasa dan butuh ribuan tahun untuk mengembalikan kekuatannya. Kau kenal dia. Jangan bilang kau yang telah membunuhnya. Dewa Iblis Gui Heng berspekulasi, apalagi kematian Dewa Iblis Hai Yao sangat mencurigakan sekali, karena saat itu hanya ada beberapa dewa tingkat menengah saja di sana. Energi spiritualnya sangat nikmat sekali, saking nikmatnya aku berharap dia hidup lagi agar aku bisa melahapnya, sahut Fang Yuan menjulurkan lidahnya dan mengedipkan mata pada Dewi Iblis Guisi. Hahaha. Dia adalah pria yang menarik, Gui Heng. Seberapa luas lautan energi spiritualnya? Mungkinkah kalau aku menyerapnya aku akan sekuat Dewa Perang Asura atau sekuat Dewa Iblis Long? Dewi Iblis Guisi melirik Dewa Iblis Gui Heng. Dewi Iblis Guisi juga memiliki teknik menyerap energi spiritual, tetapi tekniknya tidak sesempurna milik Fang Yuan karena ia harus menggigit tubuh lawan dan hanya sepertiga energi spiritual mereka saja yang terserap olehnya. Dewa Iblis Gui Heng menghela napas panjang dan berkata, aku tidak bisa memasuki jiwanya. Seperti yang senior si katakan, Dewa Pedang Iblis memiliki jiwa yang sangat kuat. Namun, tenang saja formasi telah aktif, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kabut tipis tiba-tiba memenuhi ruangan itu dan sesaat kemudian mereka tiba-tiba muncul di hamparan padang rumput tak berujung. 10 raksasa dari formasi darah iblis mengelilingi Fang Yuan. Oh, ternyata kalian sudah melakukan persiapan yang sangat matang. Aku tidak menyangka ada formasi yang dapat membuat sebuah domain yang tidak terikat dengan dunia luar. Jadi siapa yang mengendalikan domain ini? Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis. Han Jiwi yang masih bertekuk lutut di belakang Fang Yuan segera merangkak menuju Dewi Iblis Guisi. Dia takut akan bernasib sama dengan Yan Su yang kini terlihat seperti mayat hidup saja. Kau terlalu banyak bicara, kalahkan dia. Seru Dewa Iblis Gui Heng menatap sinis pada Fang Yuan.
Salah satu yang mengendalikan formasi darah iblis adalah Li Qianjun yang selamat dari serangan pemimpin suci Tanah Suci Istana Surgawi. Puncak Pedang Cahaya. Dia sangat gugup sekali karena telah melihat betapa kuatnya Fang Yuan, apalagi dia berhasil melarikan diri dari pemimpin suci itu tanpa terluka sedikitpun, dan kabar terbaru dia telah membunuh guru Dewa Iblis Ye yang memiliki basis kultivasi ranah Dewa Iblis tertinggi. Ayo maju saudara Li. Kenapa kamu ragu-ragu? Ini adalah kesempatan kita untuk melakukan balas dendam atas kematian guru Ye. Salah satu murid Paviliun Mawar Merah menegur Li Qianjun yang ragu-ragu menyerang Fang Yuan, padahal dia adalah salah satu pusat pengendali formasi darah iblis. Ya, aku hanya memikirkan strategi menaklukkannya saja, karena dia itu adalah dewa iblis tertinggi sehingga tidak akan mudah mengalahkannya hanya dengan formasi darah iblis. Sahut Li Qianjun berkilah. Fang Yuan menundukkan sedikit tubuhnya, kakinya menekan permukaan tanah dengan keras sehingga bekas pijakannya itu hancur berkeping-keping. Cepat sekali. Gerutu Li Qianjun tidak dapat mengikuti pergerakan Fang Yuan yang melesat seperti kilat, apalagi tubuh Fang Yuan hanya sebesar manusia normal sementara mereka adalah sosok raksasa sebesar gunung yang mengakibatkan pergerakan mereka cukup lambat. Gerakan pertama jurus pedang meteor. Suara Fang Yuan menggema di dalam domain tersebut dan tiba-tiba dari bilah pedang besar muncul energi pedang berbentuk bulan sabit yang sangat lebar. Dua sosok raksasa yang terbentuk dari formasi darah iblis terbelah menjadi dua bagian dan murid-murid yang mengendalikan formasi itu terhempas sangat jauh, beberapa di antara mereka langsung tewas dan sisanya terluka parah. Sudut bibir Dewi Iblis Guisi masih memancarkan senyuman tipis, dia tetap rebahan menonton pertarungan itu dan di sebelahnya Dewa Iblis Gui Heng hanya berdiri dengan ekspresi wajah datar. Serang dia! Teriak murid-murid yang mengendalikan formasi darah iblis pada Li Qianjun. Sosok raksasa yang dikendalikan olehnya berada tepat di belakang Fang Yuan, tetapi dirinya terlalu takut untuk menyerang sehingga hanya berdiri kaku saja, makanya rekan-rekannya berteriak padanya. Tombak sepanjang 100 langkah muncul di tangan manusia raksasa sebesar gunung dari formasi darah iblis. Li Qianjun menusukkan tombak itu ke arah Fang Yuan. Namun, ekspresi wajahnya menjadi gelap karena tiba-tiba energi pedang berbentuk bulan sabit melesat ke arah mereka. Sial! Kenapa aku harus ada di sini? Gerutunya mengutuk nasib sial yang ia alami. Cukup! Suara dari Dewi Iblis Gui Heng membuat energi pedang berbentuk bulan sabit memudar menjadi butiran-butiran cahaya seperti kunang-kunang dan sesaat kemudian menghilang begitu saja. Fang Yuan mengerutkan keningnya, ternyata domain dunia ini berada di bawah kendali Dewi Iblis Guisi. Secara hukum kausalitas atau sebab akibat maka Dewi Iblis Guisi tidak akan terkalahkan di domain ini dan serangan seperti apapun dapat ia lumpuhkan hanya dengan sebuah kata-kata saja. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, sikapnya tetap tenang sehingga Dewa Iblis Gui Heng keheranan. Sikapnya tenangnya itu membuat Gui Heng menduga-duga Fang Yuan mungkin pernah melawan musuh dengan teknik serupa. Aku penasaran kenapa kamu malah menyimpan pedangmu. Bukankah kamu adalah pengguna pedang, dan aku juga penasaran kenapa kamu tidak panik juga. Selidik Dewa Iblis Gui Heng penasaran. Episode sebelumnya. Mata-mata musuh. Episode berikutnya. Domain Dewi Iblis Guisi. Domain
Dewi Iblis Guisi. Oh, kalian penasaran juga ya? Bilang tidak ya? Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis sembari berjalan mendekat ke arah Dewi Iblis Guisi. Li Qianjun menyeka keringat dingin yang membasahi wajahnya dan bernapas lega. Fang Yuan tidak menyerap energi spiritual mereka seperti yang dialami oleh Yan Su. Hehehe. Kamu pria yang sangat menarik. Dewi Iblis Guisi menjulurkan lidahnya dan tersenyum menggoda. Gravitasi, katanya dengan santai sembari menggunakan pikirannya mengeluarkan jantung milik Yan Su. Kemudian ia mengunyah jantung yang masih berdegup itu seperti memakan buah apel saja. Fang Yuan merasa tubuhnya ditimpa oleh benda yang sangat berat sehingga membuatnya bertekuk lutut, tetapi sesaat kemudian dia kembali berdiri dengan normal. Bagaimana dia bisa mematahkan tekanan itu? Dewa Iblis Guiheng mengerutkan keningnya. Dewi Iblis Guisi menjilat tangannya untuk membersihkan sisa-sisa darah dari jantung Yan Su. Kemudian ia melirik Han Jiuyi yang langsung merangkak menjauh darinya. Bila basis kultivasi sama, maka kemenangan akan ditentukan oleh teknik bela diri. Namun, bila tetap sama maka akan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas energi spiritual mereka. Yang berarti energi spiritual itu sangat besar. Tebak Dewa Iblis Guiheng menggertakkan gigi karena tidak menyangka mereka telah menyinggung sosok kuat yang berpura-pura menjadi kucing oren, tetapi nyatanya dia sebenarnya adalah harimau yang sangat menakutkan. Dari mana kau mendapatkan energi spiritual sebesar itu? Dewi Iblis Guisi bertanya dengan sudut bibir menyeringai jahat. Bukankah kalian sudah tahu jawabannya? Sekarang trik apa lagi yang akan kalian tunjukkan? Sahut Fang Yuan dengan santai berjalan mendekat ke arah Dewi Iblis Guisi. Oh, kau tidak mau menjawabnya, kata Dewi Iblis Guisi sembari melirik Dewa Iblis Guiheng. Kegelapan. Tiba-tiba domain itu diselimuti oleh kabut hitam. Fang Yuan berhenti melangkah, dia mengepal tangannya sembari menutup matanya dan mencoba merasakan aura musuh yang mendekat ke arahnya. Dewa Iblis Guiheng menjadi ratusan ular-ular kecil yang langsung miayap mendekat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menginjak salah satu ular kecil yang merayap di depannya, tetapi ratusan ular-ular lainnya segera mengerumuni tubuh Fang Yuan. Sudut bibir Dewi Iblis Guisi memancarkan seringai tipis karena dia yakin akan menjinakkan Dewa Iblis tampan itu dan tidak sabar untuk menikmati energi spiritualnya yang berlimpah. Seluruh tubuh Fang Yuan kini telah dikerumuni oleh ular-ular kecil walaupun dia berusaha meremas hingga hancur berkeping-keping ular-ular tersebut. Kenapa dia masih berdiri dan tubuhnya tidak ada menunjukkan gejala keracunan? Gumam Dewa Iblis Guiheng keheranan. Sial, ulat-ulat ini merepotkan sekali. Gerutu Fang Yuan. Kumakan sajalah. Dia mengunyah salah satu ular kecil tersebut dan tidak menyangka itu mengandung energi spiritual iblis. Fang Yuan akhirnya memahami kalau Dewa Iblis Guiheng sebenarnya membagi-bagi energi spiritualnya untuk membuat ratusan ular-ular tersebut. Karena ular-ular itu mengandung energi spiritual iblis, Fang Yuan pun memutuskan menelan ular-ular itu sebanyak-banyaknya. Ular-ular tersisa segera menjauh dari tubuh Fang Yuan karena Guiheng merasa serangannya tidak terpengaruh pada Fang Yuan. Ah, kenapa ulat bulu itu menghilang? Apakah sudah habis? Canda Fang Yuan sembari bersendawa seolah-olah ia kekenyangan melahap ular-ular itu.
Kita harus membubarkan formasi dan melaporkan kejadian ini pada Dewa Iblis Long. Dewa Iblis Guiheng mengirim suara telepati pada Dewi Iblis Guisi, karena menurutnya hanya Dewa Iblis terkuat itu saja yang dapat menaklukkan Fang Yuan. Namun, Dewi Iblis Guisi menolak usulan itu, karena bila Dewa Iblis Long menyadari kalau energi spiritual milik Fang Yuan sangat berlimpah maka dia juga akan tertarik dan melahap energi spiritual Fang Yuan hanya untuk dirinya saja. Tapi energi spiritual racun tidak terpengaruh padanya. Setelah Dewa Iblis Guiheng khawatir Fang Yuan tidak akan dapat dikalahkan. Walaupun energi spiritual racun tidak terpengaruh padanya, tetapi domain ini tetaplah milikku. Sahut Dewi Iblis Guisi menyeringai jahat. Domain itu tiba-tiba berubah dari hamparan padang rumput menjadi lautan tidak berujung. Murid-murid paviliun mawar merah dikeluarkan oleh Dewi Iblis Guisi dari formasi sehingga mereka tidak tenggelam dalam lautan tidak berujung tersebut. Dia tidak membunuh mereka karena mereka adalah bawahannya yang kekuatannya masih bisa ia manfaatkan di masa depan. Fang Yuan tenggelam dalam lautan tidak berujung itu, dia tidak bisa menggunakan energi spiritual api karena api lemah terhadap air. Sosok Dewi Iblis Guisi meliuk-liuk di dalam lautan tidak berujung. Dia mendekati Fang Yuan yang tidak bergerak sama sekali karena percuma saja berusaha berenang ke atas sebab tidak ada permukaan laut dalam domain tersebut. Ekor Dewi Iblis Guisi melilit tubuh Fang Yuan dengan keras, kemudian mulutnya menganga lebar. Hahaha. Energi spiritual yang sangat lezat ini akan meningkatkan kekuatanku. Fang Yuan mengerutkan keningnya, dia tidak menyadari kalau tubuhnya telah terlilit oleh ekor Dewi Iblis Guisi. Dia juga merasakan tiba-tiba dari atasnya muncul niat membunuh yang sangat mengerikan. Episode sebelumnya. Kenapa kamu melakukan itu? Episode berikutnya. Domain Dewi Iblis Guisi 2. Iblis Guisi 2. Fang Yuan menggunakan tinju naga penggetar langit tahap sempurna ke arah atas. Tiba-tiba air di sekitarnya membentuk pusaran saat kepalan tangannya itu melesat ke arah atas. Mulut lebar Dewi Iblis Guisi terdorong oleh siluet naga yang terbentuk dari kekuatan fisiknya dan teknik naga penggetar langit yang bisa digunakan tanpa menggunakan energi spiritual tersebut. Apa? Bagaimana tinjuan itu membentuk bayangan naga dan melukaiku walaupun kepalan tangannya tidak mengenai diriku? Pantas saja ia sangat percaya diri dan tetap bersikap tenang. Gumam Dewi Iblis Guisi sembari menyeka darah dari sudut bibirnya. Namun, aku adalah pengendali domain ini maka aku yang tetap memenangkan pertarungan ini, gumamnya lagi. Domain itu berubah bentuk lagi, lautan tidak berujung menghilang dan digantikan dengan hamparan gurun pasir yang sangat panas. Keringat mengucur deras membasahi tubuh Fang Yuan. Tetapi ia tetap terlihat sangat tenang karena memiliki fisik yang kuat. Namun, Dewi Iblis Guisi menghilang entah kemana. Badai pasir tiba-tiba terjadi, sehingga Fang Yuan terpaksa berhenti bernapas agar tidak menghirup badai pasir itu. Dia menggunakan teknik naga penggetar langit untuk memperkuat fisiknya sehingga tidak dapat dihempaskan oleh badai itu. Fang Yuan merasakan permukaan gurun pasir bergetar, sudut bibirnya memancarkan seringai tipis. Dia mengeluarkan pedang besar dari cincin dimensinya, kemudian menusukkan pedang besar itu ke dalam permukaan gurun tanpa menggunakan energi spiritual.
Permukaan gurun pasir tiba-tiba berubah menjadi warna merah yang disertai jeritan histeris dari Dewi Iblis Guisi. Domain tempat itu kembali berubah menjadi ruang hampa tanpa bentuk. Sosok manusia setengah ular yang ukuran sebesar gunung mencabut sesuatu yang terlihat seperti tusuk gigi dari kepalanya, dan benda itu sebenarnya adalah pedang besar milik Fang Yuan. Namun, karena tubuh Dewi Iblis Guisi kini sangat besar, maka pedang itu terlihat sangat kecil. Dewi Iblis Guisi menatap Fang Yuan seperti menatap seekor lalat iblis. Matanya bersinar memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan. "Aku akan melahapmu, Dewa Pedang Iblis Bajingan." Umpatnya marah karena Fang Yuan terus menyakitinya. Dewi Iblis Guisi membuka mulut lebar-lebar dan tiba-tiba Fang Yuan merasa tubuhnya terhisap serta meluncur ke arah mulut Dewi Iblis Guisi. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Fang Yuan meninju ke arah depan dan siluet naga kembali muncul. "Sial! Teknik bela diri ini lagi!" Gerutu Dewi Iblis Guisi mengerutkan keningnya, berhenti menghisap Fang Yuan dan menggerakkan ekornya untuk menghentikan bayangan naga besar yang melesat ke arah wajahnya. Raungan kesakitan menggema di domain itu setelah ekor Dewi Iblis Guisi berbenturan dengan bayangan naga raksasa yang terbentuk dari teknik tinju naga penggetar langit. Seringai tipis memancar dari sudut bibir Fang Yuan. Dia yakin Dewi Iblis Guisi telah menggunakan semua teknik bela dirinya. Pada dasarnya paviliun mawar merah identik dengan energi spiritual racun, dan mereka selalu menghancurkan musuh dengan metode meracuni lawannya. Namun, hal itu tidak berlaku pada Fang Yuan yang merupakan seorang alkemis dan telah meneliti berbagai macam jenis racun serta penangkalnya. Ekspresi wajah Guisi berubah menjadi masam dan tiba-tiba domain berubah menjadi hamparan kebun bunga. Dewi Iblis Guisi tiba-tiba berubah menjadi wanita muda yang cantik. Lekuk tubuhnya sangat menggoda dan dua gumpalan kenyal bergetar saat wanita cantik itu mengubah posenya. Fang Yuan menelan air liurnya dan mengerutkan keningnya. Apakah ini adalah teknik memasrahkan diri? Selidiknya penasaran, kenapa Dewi Iblis Guisi melakukan hal memalukan itu. "Aku tidak ingin mati, asalkan kamu membiarkan aku hidup maka aku akan melakukan apa saja, dan aku sudah melakukan hal itu berkali-kali, makanya aku mencapai posisi tinggi di tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Kalau aku tidak melakukan hal seperti ini maka sudah sejak lama aku menghilang," sahut Dewi Iblis Guisi tersenyum masam. Fang Yuan melangkah mendekat ke arah Dewi Iblis Guisi dan menjentikkan jari tangannya ke kening wanita cantik itu. Dia menggunakan teknik cuci otak untuk melihat masa lalunya. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Masa lalu Dewi Iblis Guisi sangat suram sekali. Dia terlahir di dunia abis dari iblis ras Sucubus dan saat berusia 7 tahun diculik oleh kultivator manusia yang kebetulan baru mencapai dunia abis. Kultivator manusia itu berkultivasi ganda dengannya setiap hari dan kemudian membawanya ke dunia yang lebih rendah. Di sana ia dijual ke rumah bordil dan melayani berbagai macam pria hidung belang. Saat Dewi Iblis Guisi tiba-tiba mendapatkan pencerahan menjadi kultivator, dia mulai melakukan pembantaian di dunia itu dan pengadilan surgawi datang untuk menangkapnya. Namun, ia menggunakan pesonanya merayu dewa yang dikirim oleh pengadilan surgawi, sehingga dewa itu jatuh cinta padanya dan membawa dia kabur menuju dunia abis. Saat akan memasuki dunia abis,
dewa dari pengadilan surgawi mencegat mereka dan dewa itu memutuskan mengorbankan dirinya agar Dewi Iblis Guisi dapat mencapai dunia abis. Di dunia abis, Dewi Iblis Guisi kembali bernasib sial. Dia diperdaya oleh iblis dan dijadikan budak pemuas nafsu selama ratusan tahun serta melayani berbagai macam jenis iblis. Suatu hari Dewa Iblis tingkat rendah turun ke dunia abis dan dia menggunakan kecantikannya mendekati Dewa Iblis itu. Tetapi naas ternyata Dewa Iblis itu memiliki kebiasaan aneh melakukan penelitian sihir. Tubuh Dewi Iblis Guisi digabungkan dengan siluman ular dan itu membuatnya sangat menderita. Di titik itu ia sangat berharap segera mati daripada hidup yang penuh dengan penderitaan tersebut. Penderitaan selama tikus percobaan itu berlangsung selama ratusan tahun hingga akhirnya dirinya berhasil menyatu dengan tubuh siluman ular dan juga berhasil menggunakan formasi domain. Dewi Iblis Guisi kemudian membunuh Dewa Iblis itu dan naik ke dunia surgawi. Namun, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang damai tak kunjung datang. Dewa Iblis tingkat menengah kembali terpikat dengan kecantikannya dan dia terpaksa menjadi penghangat ranjang Dewa Iblis itu. Berbagai cara ia lakukan agar dapat meningkatkan kekuatannya. Dia rela menjual diri demi mendapatkan sumber daya hingga akhirnya dirinya mencapai ranah Dewa Iblis tertinggi. Demi melakukan balas dendam atas penderitaan masa lalunya, ia mulai merayu para dewa agar tersesat menjadi Dewa Iblis dan ia membangun paviliun mawar merah dari darah para dewa serta Dewa Iblis yang tidak ia sukai. Fang Yuan kesulitan untuk mengucapkan kata-kata. Dia menghela napas panjang dan berkata, "Pilihlah antara aku menyerap sebagian kekuatanmu atau mati dan melakukan reinkarnasi. Namun, pilihan kedua ini aku akan menandai jiwamu dan bila kamu terlahir kembali maka aku akan membantumu menjalani kehidupan yang lebih baik." "Ya, itu bila aku tetap bertahan hidup, hahaha." Fang Yuan tertawa sembari mengacak-acak rambutnya, tetapi Dewi Iblis Guisi malah menangis histeris. Fang Yuan menyeka air mata Dewi Iblis Guisi dan merelakan dadanya menjadi sandaran wajah Dewi Iblis yang terus menangis karena kekalahan ini membuatnya teringat dengan masa lalunya kelam. Satu batang dupa kemudian, Guisi berhenti menangis dan menyeka air matanya. Dia memandang hamparan bunga dari domain yang ia bentuk itu. "Apakah kamu benar-benar akan menjagaku bila aku bereinkarnasi lagi?" Dewi Iblis Guisi bertanya sembari melirik Fang Yuan dan sudut bibirnya memancarkan senyuman hangat. Fang Yuan juga tersenyum hangat dan memandang hamparan bunga. Dia menarik napas dalam-dalam. "Tentu saja aku akan melakukannya," sahutnya. "Dulunya aku adalah dewa tingkat rendah yang sebenarnya lebih mendekati Dewa Iblis sih, tetapi setelah aku melakukan kesalahan besar dan disiksa di neraka kemudian direinkarnasi dengan ingatan yang utuh akhirnya aku menyadari arti hidup yang sesungguhnya." Fang Yuan tersenyum sembari membayangkan senyuman manis putrinya dan istrinya. "Pasti karena itu kamu rela menjadi Dewa Iblis. Aku iri dengan sosok yang beruntung itu," sahut Dewi Iblis Guisi tanpa bertanya misi apa yang membuatnya sampai rela menyusup ke dalam paviliun mawar merah demi membunuh dirinya. Namun, ia menduga itu demi sosok yang sangat ia cintai. "Baiklah. Sudah waktunya aku memulai kehidupan kedua. Aku yakin Gui Heng dan yang lainnya telah mengadu pada Dewa Iblis Long apa yang terjadi di sini." Fang Yuan menganggukkan kepala, melawan Dewa Iblis terkuat di tanah suci Istana Surgawi.
Tanah terlarang bukanlah pilihan yang baik karena istana surgawi maupun pengadilan surgawi saja tidak dapat mengalahkannya, apalagi dirinya yang hanya dewa palsu ini. Episode sebelumnya, Domain Dewi Iblis Guisi. Episode berikutnya, sebuah pilihan. Jiwa dari Dewi Iblis Guisi meninggalkan tubuhnya. Kemudian Fang Yuan menyerap energi spiritual yang ada di dantiannya. Sebelum bunuh diri, Dewi Iblis Guisi mengatakan kalau ia telah menggunakan energi spiritualnya untuk membuat domain itu tetap bertahan hingga beberapa hari ke depan agar Fang Yuan memiliki waktu menyerap energi spiritualnya. Fang Yuan duduk bersila menyerap energi spiritual milik Dewi Iblis Guisi dan dia juga menggunakan waktu itu untuk menggunakan teknik pernapasan alam merubah energi spiritual iblis dalam dantiannya menjadi energi spiritual api Phoenix. Dia memutuskan tidak menjadi dewa iblis lagi karena yakin semua dewa iblis di tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang akan memburunya karena keberadaan Dewi Iblis Guisi telah menghilang. Untuk saat ini Fang Yuan belum memikirkan cara melarikan diri tanpa perlu bertarung. Dia tidak terlalu khawatir karena masih memiliki senjata rahasia bila terkepung, yaitu artefak kotak batu yang membelenggu makhluk void. Kalau dia melepaskan makhluk bencana itu maka perhatian para dewa iblis pasti akan teralihkan pada makhluk void karena kalau tidak diatasi segera maka tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang akan dilahap, dan itu akan menghancurkan masa depan dewa iblis dan asura. Dewa iblis Guiheng menunggu dengan cemas di ruangan milik Dewi Iblis Guisi. 5 batang dupa sudah berlalu sejak dirinya dan para murid-murid pavilion mawar merah dikeluarkan dari domain oleh Dewi Iblis Guisi. Apakah dia tidak dapat mengalahkan Dewa Pedang Iblis? Tapi bagaimana cara dia mengalahkan Dewi Iblis Guisi yang dapat menghilang energi spiritual di domain itu? Jangan-jangan dia memiliki artefak yang dapat membuatnya bisa menggunakan energi spiritual, gumam Dewa Iblis Guiheng berspekulasi. Kalian jaga tempat ini, bila Dewa Pedang Iblis muncul maka gunakan formasi darah iblis menahannya. Aku akan melaporkan kejadian ini pada pavilion iblis. Li Qianjun dan murid-murid pavilion mawar merah langsung menganggukkan kepala, tetapi ekspresi wajah mereka terlihat sangat tegang dan ketakutan karena sudah melihat betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki oleh Fang Yuan. Hanya dengan sekali tebas saja beberapa sosok raksasa dari formasi darah iblis langsung terbelah. Dewa Iblis Guiheng melesat ke pavilion iblis yang merupakan tempat Dewa Iblis Guilong berada dan di sana juga tempat berkumpulnya para Dewa Iblis tertinggi kuat lainnya. Dewa Iblis Guiheng langsung menuju ruangan milik Dewa Iblis Long yang sedang berdiskusi dengan Dewa Iblis pria sepuh yang menceritakan jalannya pertarungan antara Dewa Perang Asura melawan pemimpin suci pengadilan surgawi. Aku tidak menyangka tua bangka itu masih sekuat dulu. Cibir Dewa Iblis Long karena Dewa Iblis pria sepuh itu mengatakan pertarungan itu berlangsung imbang. Dewa Perang Asura memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Iblis Long makanya tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang dibagi menjadi 2 faksi. Satu sisi dikuasai oleh pejuang Asura dan sisi lain dikuasai oleh Dewa Iblis. Kedua faksi itu memiliki ikatan perjanjian damai sehingga mereka tidak akan pernah berseteru di dunia surgawi karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu para dewa yang menguasai hampir seluruh dunia surgawi.
Dewa Iblis Guilong melihat Dewa Iblis Gui Heng sedang bertekuk lutut di depan pintu masuk ruangannya. Ada perlu apa Gui Heng? Kenapa kau terlihat tegang dan mengkhawatirkan sesuatu? Selidiknya penasaran karena tidak biasanya sosok yang selalu berwajah dingin itu memasang ekspresi seperti itu. Dewi Iblis Gui si dalam bahaya besar. Kemungkinan iya. Dewa Iblis Gui Heng kesulitan untuk mengungkapkan kalimat selanjutnya. Dewa Iblis Long mengerutkan keningnya dan merasa beberapa saat yang lalu aura milik Dewi Iblis Gui si masih terpancar dari paviliun mawar merah. Dia menebak kalau Dewi Iblis Gui si telah menggunakan formasi domain melawan musuh yang kuat. Namun, ia bingung siapa yang telah bertikai dengan salah satu tangan kanannya itu karena tidak mungkin para dewa berani memasuki tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang, bahkan para dewa sepuh istana langit yang jelas-jelas sangat kuat tidak pernah mencoba melangkahkan kaki ke pulau melayang milik Dewa Iblis dan pejuang Asura tersebut. Aku yakin kau dan Dewi Iblis Gui si pasti tidak dapat mengalahkannya, sahut Dewa Iblis Long. Mari kita lihat siapa yang berani bersikap arogan di tanah terlarangku ini. Dewa Iblis Long memudar menjadi kepulan asap hitam dan sesaat kemudian, sosoknya telah menghilang dari singgasananya. Dewa Iblis pria sepuh mengelus jenggot putihnya dan sosoknya juga memudar menjadi kepulan asap hitam. Dewa Iblis Gui Heng bernapas lega karena sosok terkuat di tanah terlarang mau membantu paviliun mawar merah. Dewa Iblis Long muncul di paviliun mawar merah dan dia langsung menatap Li Qianjun beserta murid-murid lainnya. Dia kemudian melambaikan tangannya, kalian keluarlah dari paviliun mawar merah. Kejadian ini bukan lagi sesuatu yang dapat kalian tangani. Li Qianjun dan yang lainnya segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, kemudian langsung meninggalkan paviliun mawar merah. Akhirnya aku keluar dari tempat mengerikan itu. Gumam Han Jiwi bernapas lega tidak bernasib sama dengan Yan Su yang energi spiritualnya diserap oleh Fang Yuan dan jantungnya dilahap oleh Dewi Iblis Gui si. Dia memutuskan menuju pelataran luar karena merasa tempat itu cukup jauh dari paviliun mawar merah yang berada di pelataran dalam, sehingga bila terjadi pertarungan besar di sana maka ia tidak akan terkena dampaknya. Dewa Iblis Long meletakkan telapak tangannya pada ruang hampa di hadapannya, kemudian ekspresi wajahnya terlihat masam sehingga Dewa Iblis Gui Heng yang berdiri di sebelahnya tertunduk lesu. Dewa Iblis Gui Heng yakin Dewi Iblis Gui si sedang mengalami kesulitan besar makanya ekspresi wajah Dewa Iblis Long begitu. Dia ingin bertanya bagaimana keadaan Dewi Iblis Gui si, tetapi ia takut itu akan membuat marah sosok terkuat di kalangan Dewa Iblis tersebut. Jiwanya telah menghilang yang berarti dia telah mati. Dewa Iblis Gui Heng terkejut mendengar ucapan Dewa Iblis Long, Dewa Iblis pria sepuh yang ada di sebelahnya juga tampak terkejut. Siapa yang berani membunuh Dewi Iblis Gui si? Tanyanya penasaran. Energi spiritual sangat aneh. Dia terlihat seperti dewa tetapi dia bukan dewa dan juga bukan Dewa Iblis. Sahut Dewa Iblis Long. Dia kultivator manusia yang telah melewati belenggu langit dan bumi yang bahkan hukum Dao surgawi sampai tidak dapat mendeteksi keberadaannya, kata Dewa Iblis pria sepuh terkejut. Pasti ada dewa yang membantunya dan dia telah melewati gerbang reinkarnasi untuk kedua kalinya serta memiliki ingatan masa lalu. Kenapa mereka melakukan hal tabu itu?
seharusnya itu melanggar aturan mereka sendiri. Oh, aku mengenal aura ini. Di masa lalu aku pernah melawannya, kata Dewa Iblis Long. Yang memberikan aura dewa itu adalah Dewa Jie yang tiba-tiba menghilang setelah Perang Dunia Surgawi berhenti di masa lalu. Apakah kultivator ini adalah muridnya yang ia persiapkan untuk melawan kita? Dia berspekulasi. Dewa Iblis Guihen tidak memahami apa yang mereka bicarakan, karena ia belum menjadi Dewa Iblis tertinggi di masa Perang Dunia Surgawi sebelumnya. Kalian menjauhlah. Aku akan meregangkan sedikit ototku dulu. Dewa Iblis Long menjadikan Fang Yuan sebagai lawan latih tanding sebelum dirinya terjun ke medan Perang Dunia Surgawi melawan Dewa Sepuh dari Istana Surgawi yang kabarnya sudah turun gunung juga ke medan perang. Telapak tangan Dewa Iblis Long mengeluarkan cahaya gelap bercampur kilatan-kilatan petir. Sesaat kemudian domain yang dibuat oleh Dewi Iblis Guisi hancur berkeping-keping. Episode sebelumnya. Domain Dewi Iblis Guisi 2. Episode berikutnya. Terdesak. Terdesak. Sosok pria tampan sedang duduk bersila dengan mata terpejam melayang di depan Dewa Iblis Long. Di sekeliling pria itu melayang tongkat pengemis, kipas bambu, di punggung juga ada busur panah Phoenix dan tempat duduknya adalah pedang besar. Sudut bibir Dewa Iblis Long memancarkan senyuman tipis, dia tidak menyangka pria tampan ini memiliki banyak senjata tingkat surgawi. Namun, ia sedikit bingung kenapa pria ini memamerkan semua senjatanya. Kembali ke beberapa saat yang lalu di dalam domain. Fang Yuan berhenti bermeditasi karena tiba-tiba merasakan aura dari kekuatan yang membuat detak jantungnya berdebar hebat. Aura seperti itu pernah Fang Yuan rasakan saat bertemu Dewa Yama dan Dewa Jie di dunia Tianlong atau dewa yang berjasa memberikan dirinya aura dewa palsu itu. Fang Yuan langsung berspekulasi kalau yang membuat domain milik Dewi Iblis Guisi itu bergetar adalah sosok terkuat di tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Walaupun sangat panik, Fang Yuan mencoba untuk tenang dan berpikir untuk melakukan perenang psikologi melawan para Dewa Iblis dengan mengeluarkan semua senjata tingkat surgawi miliknya agar dirinya dikira sangat kuat seperti pemimpin suci pengadilan surgawi atau Dewa Sepuh Istana Langit. Sungguh hebat sekali Dewa Jie dapat menemukan manusia kuat sepertimu, bahkan dia menyuruhmu menyusup ke tanah terlarang. Namun, apakah dia bodoh atau sudah terlalu tua sehingga mengirimmu kemari? Dia saja tidak sanggup mengalahkan aku apalagi kau yang masih pemula, cibir Dewa Iblis Long. Fang Yuan membuka matanya, dia terkejut Dewa Iblis yang memancarkan aura yang kuat di hadapannya ini mengetahui kalau dirinya memiliki hubungan dengan Dewa Jie. Kau salah bodoh. Aku ini dikirim oleh Dewa Luosian untuk menyingkirkan Dewi Iblis Guisi. Siapa juga yang mau melawanmu? Gerutu Fang Yuan mencibir Dewa Iblis Long dalam hatinya. Dia tidak berani mencibir langsung karena takut sosok terkuat di tanah terlarang tersebut marah. Fang Yuan menangkupkan tinju dan ia memaksa roh beladiri Phoenix keluar dari dantiannya walaupun roh beladiri Phoenix merengek, dan memohon-mohon sembari menangis terseduh-seduh agar jangan dikeluarkan karena takut dengan aura yang dipancarkan oleh Dewa Iblis Long. Oh, aku tidak menyangka ada yang mengetahui penyamaranku yang sempurna ini. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis.
Bagaimana kalau kita lupakan saja apa yang terjadi hari ini karena setelah ini aku akan mengacak-acak tanah suci istana surgawi. Istana teratai putih dan kekacauan yang kubuat nanti akan menguntungkan kalian. Fang Yuan berusaha membuat-buat alasan agar tidak bertarung melawan Dewa Iblis Long walaupun alasannya itu ada sedikit benarnya karena ia akan menculik Xiao Yue dari tanah suci istana surgawi. Istana teratai putih. Oh, betulkah? Sahut Dewa Iblis Long sembari menengadah menatap roh beladiri Phoenix yang melayang di atas paviliun mawar merah. Gara-gara dia membesar sebesar gunung, bangunan paviliun mawar merah hancur berkeping-keping. Kau berasal dari dunia itu, dunia yang dibelenggu oleh hukum doa surgawi karena potensi kultivator di sana dapat merusak keseimbangan alam semesta. Pemimpin suci pengadilan surgawi adalah salah satu dewa yang berasal dari sana dan juga roh beladiri keras sebesar gunung yang diselimuti oleh energi spiritual iblis muncul di belakang Dewa Iblis Long. Tangan kiri roh beladiri kera menggenggam tameng besi dan tangan kanannya mencengkram tombak panjang. Bos Fang. Dia seram sekali. Ini jelas-jelas curang. Aku hanya memiliki sayap saja sedangkan dia memiliki senjata dan tameng pertahanan. Keluh roh beladiri Phoenix menangis terseduh-seduh sehingga tangisannya membuat bangunan di bawahnya terbakar. Fang Yuan yang berpura-pura tenang di hadapan Dewa Iblis Long langsung mengerutkan keningnya. Kalau begini dirinya akan ketahuan. Dia juga ketakutan mengingat jalur pelariannya sudah diblokir oleh para Dewa Iblis tertinggi dan ribuan sosok raksasa yang terbuat dari formasi darah iblis juga berbaris di pelataran luar tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Sial. Dasar ayam tak berguna. Seharusnya ia berpura-pura menjadi sosok agung yang perkasa yang tidak takut dengan apa saja. Fang Yuan mengutuk roh beladiri Phoenix. Fang Yuan tidak mengatakan apapun lagi. Suasana menjadi hening karena Dewa Iblis Long juga tampak sedang merenung sejenak memikirkan ucapan Fang Yuan tadi. Aku tidak percaya kau akan mengacau di istana teratai putih karena Dewa Jie pasti akan marah, mengingat Dewi Bulan pemimpin suci istana teratai putih adalah sahabatnya. Bagaimana kalau begini saja, aku akan membiarkanmu hidup karena kita berasal dari dunia yang sama. Namun, kau harus menjadi budakku. Tenang saja, kau akan bebas melakukan apa saja selama menjadi budakku nanti. Sudut bibir Dewa Iblis Long memancarkan seringai jahat saat menawarkan jalan damai untuk Fang Yuan. Namun, Fang Yuan langsung mengutuk Dewa Iblis Long dalam hatinya, karena sungguh bodoh seseorang percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut iblis. Mereka sudah berbicara ratusan tarikan napas. Fang Yuan telah mempelajari area di sekitarnya dan membuat beberapa kemungkinan yang akan terjadi bila pertarungan di antara mereka meletus. Itu kau saudaraku. Tiba-tiba Fang Yuan menunjuk ke arah belakang Dewa Iblis Long yang tersenyum mendengarnya dan yakin itu hanyalah sebuah lelucon saja. Namun, ia tetap menoleh ke belakang karena penasaran apa yang sedang direncanakan oleh Fang Yuan. Fang Yuan segera menggenggam erat gagang pedangnya dan mengayunkannya ke arah depan. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Dia langsung menggunakan teknik berpedang terkuatnya, karena lawan yang ia hadapi adalah sosok yang tidak dapat ditaklukkan oleh surga. Awan hitam tiba-tiba muncul di langit tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang dan pedang raksasa sebesar gunung meluncur ke arah Dewa Iblis Long dalam satu kedipan mata.
Dewa Iblis Long mengerutkan keningnya sembari menengadah menatap langit dan tidak dia tetap tenang, seolah-olah serangan yang selalu menghancurkan lawan hingga berkeping-keping itu tidak akan berpengaruh padanya. Episode sebelumnya. Sebuah pilihan. Episode berikutnya. Terdesak